Shalom. Dalam keadaan terjepit, seringkali kita berdoa dan memohon pertolongan, keselamatan dari Tuhan, kesembuhan, atau apapun yang sangat kita butuhkan. Tapi seringkali yang kita minta kepada Tuhan adalah cara kita. Dikisahkan ada seorang prajurit perang yang terpisah dari kelompoknya, teman-temannya, sehingga dia harus melarikan diri masuk ke daerah-daerah yang sunyi dan sepi dan penuh dengan goa-goa. Dan dia memutuskan untuk memasuki salah satu goa tersebut. Dia merasa tenang sebentar, tetapi kemudian dia mendengar derap kaki dari kejauhan. Begitu banyak orang rasanya datang dan pastinya ini adalah dari pihak lawan. Itu sebabnya dalam segala ketakutan dan kegentaran dia berdoa, Tuhan Yesus, tolonglah saya, selamatkanlah saya. Saudara-saudara sekalian, ketika dia selesai berdoa, dia merasa ada kedamaian. Tidak lama kemudian dia melihat persis di depan goa itu dia melihat ada laba-laba sedang merajut sarangnya, rumahnya. Dia sedikit kecewa. Dia berkata, Tuhan, saya meminta supaya tempat ini boleh dilindungi. Bukannya Tuhan mengirimkan batu yang besar untuk menutup lubang goa ini. Tetapi mengapa Tuhan mengirim laba-laba yang kecil dan begitu lemah merajut rumahnya di depan goa? Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia sempat ngomel dan kecewa dengan jawaban yang Tuhan berikan tidak seperti yang dia harapkan. Tidak lama kemudian ketika derap kaki itu mulai dia dengar sangat dekat sekali. Seorang pimpinan berkata, tidak usah masuki gua tersebut. Lihat, di situ ada sarang laba-laba. Tidak mungkin ada seorang bisa masuk ke dalam gua tersebut tanpa merusak sarang laba-laba tersebut. Mari kita cari di tempat yang lain. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prajurit ini pun merasa sangat lega dan dia minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan dengan caranya yang sangat berbeda. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. God bless you. Shalom. Bagaimana kita dapat membangun pribadi yang diperbaharui? Itu menjadi tema tahun di 2021, bukan? Nah, pada bulan Februari kita akan melihat subtema The Power of Love, kuasa kasih. Kita sungguh-sungguh mengalami satu pembaharuan dari dalam, itu karena kasih. Kita diselamatkan juga karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kuasa kasih-Nya kita diampuni, kita diterima, kita dipulihkan. Nah, bagaimana dengan reaksi dari kita? Karena kuasa kasih Allah juga, kita mau melayani, kita mau mengampuni orang lain, kita mau menjadi berkat, kita bahkan mau berkorban bagi orang-orang di sekeliling kita. Bukankah firman Tuhan berkata Allah itu adalah kasih? Dan biarlah Allah yang adalah kasih, yang ada di dalam kehidupan kita, boleh sungguh-sungguh membawa kehidupan kita memiliki satu warna kehidupan pribadi yang diperbaharui dari kasih kepada kasih berikutnya. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah secara online. Mari hari ini kita mau bawa pujian kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan. Biarlah saat-saat ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
Mari yang siap memuji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Siapkan hati kita, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya Yesus. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari dengan segenap hati sekali lagi kita mau katakan, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kaulah benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau bersama-sama kita katakan, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi katakan, bersyukur padamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, bersyukur padamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan, sembah. Ya lama haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang baik, haleluya.
Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bagi Allah kita, haleluya. Dan biarlah kami bersuka cita meninggikan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Semuanya bersuka cita memuji Tuhan kita. Mari bersama-sama angkat suara kita, tinggikan nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau panik, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yeah, yeah, yeah. Mari gereja Tuhan sekali lagi katakan, angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan Bebanmu, tak perlu kau panik, sebab Dia sanggup. Gerakan, menari dan bertepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Bersuka citalah, tak perlu kau panik, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari semuanya bersuka cita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang kami mau menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia.
sekali lagi. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Yang percaya hadirat Tuhan melawat dimanapun Anda berada saat ini. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Katakan gunung batu. Gunung batu keselamatanku. Sama-sama kita serukan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan Engkau yang berkuasa. Haleluya. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. Haleluya. Mari gereja Tuhan sekali lagi. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Semuanya bersuka cita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita, nama yang berkuasa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita satu hati berdoa bagi bangsa dan negara serta gereja. Bapa di surga, kami membawa kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah para pemimpin bangsa dan negara kami. Ampunilah kami juga Tuhan sebagai warga negara. Ampuni dan basuh dengan darah Kristus. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk boleh membawa bangsa dan negara ini kepada kestabilan ekonomi, politik. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mengendalikan bangsa dan negara kami. Juga Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan supaya diredakan. Kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin COVID-19 supaya bisa merata dan bisa dialami oleh semua warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami Happy Family Center. Biarlah tangan Tuhan ada atas gereja ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Bagi mereka yang sedang berbeban berat karena masalah ekonomi, pekerjaan, di PHK,
maupun hutang piutang. Tuhan, Engkau turun tangan dan menolong anak-anak-Mu Tuhan. Membuka pintu-pintu kesempatan dan berkat-berkat yang baru. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan rumah tangga sehingga terjadi kebahagiaan, keharmonisan. Terima kasih Tuhan bahwa iman kami terus melekat kepada Kristus dan kami boleh berjaga-jaga sampai Yesus Kristus datang kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka hatimu, terima kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan dalam kita menghadapi hari-hari esok. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan di dalam hidup kami. Tidak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Bersama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan, walau lewati lembah, walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali lagi kita mau katakan, hanya Engkau Juru selamatku, katakan Tuhan Kau setia padaku. Tuhan Kau setia Padaku, katakan yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami. Hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Dengan segenap hati katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walaupun harus melewati lembah, aku tak dibiarkan. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku,
berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mari pada hari ini angkat penyembahan-Mu yang terbaik bagi Allah kita. Mari saat ini dengan segenap hati kita mau meninggikan nama Tuhan. Hiara lama ya si hiara lamo. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Yesus, Kau kekuatan. Hiara lama ya si hiara lama ya so. Haleluya. Haleluya. Kinara lama ya si hiara lama ya siandara lama. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam kebaktian online. Saya percaya walaupun kita online, tetapi Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan sanggup memberkati kita semuanya. Saya berharap firman Tuhan pada saat ini akan memberkati seluruh jemaat Happy Family, dan saya berdoa supaya Tuhan membangkitkan apa yang Dia kehendaki di dalam gereja Tuhan ini. Dan mari kita melihat perikop kita, dan saya sudah siapkan untuk PowerPoint-nya. Jadi tema renungan kita pada saat ini yaitu moving together in prayer. Bergerak bersama-sama di dalam doa. Dan nas firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Matius 21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk setiap saudara. Dikatakan demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, moving together in prayer. Saudara, dalam masa pandemi ini, saudara, kita seringkali mendengar kata-kata seperti isolasi. Isolasi mandiri, distancing, lockdown, harus pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Saudara, kata-kata itu adalah kata-kata sebetulnya yang baik karena protokol kesehatan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, itu bisa membuat kita itu hidup sendiri, jauh dengan saudara seiman yang lain.
Padahal Tuhan memanggil kita untuk bersatu. Dan kita perlu untuk menyerapatkan barisan, untuk bisa menyatukan visi, menyatukan derap langkah kita untuk maju bersama-sama sebagai gereja Tuhan, saudara. Hati-hati dengan roh yang independen, roh yang mau sendirian, saudara. Justru banyak orang hancur karena dia meninggalkan komunitas. Bukankah dalam kitab Ibrani juga diingatkan bahwa pada hari-hari menjelang kedatangan Kristus, kita harus semakin giat dalam pertemuan-pertemuan dengan saudara seiman, saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti itu, saudara. Itulah sebabnya saya menganjurkan kepada semua jemaat The Happy Family, supaya setiap minggu kalau ada ibadah online, saudara, itu prioritaskan. Seperti kita ini beribadah secara onsite, menyiapkan diri baik-baik. Dan saya lihat orang yang menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan, orang itu akan diberkati, orang itu akan ditunjukkan mujizat-mujizat yang daripada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh bersama-sama. Dan kali ini, kenapa doa itu penting? Saudara, kalau kita itu tidak berdoa, kerohanian kita bisa mati. Doa itu nafas kerohanian kita, saudara. Kalau kita berhenti bernafas, ya tentunya kita akan mati, saudara. Dan doa itu adalah nafasnya gereja juga. Itulah sebabnya saya mendorong saudara untuk lebih giat lagi dalam berdoa lagi. Saya tahu jemaat telah dimotivasi untuk berdoa bersama-sama, ada doa pagi dan lain sebagainya. Dan biarlah itu semakin banyak orang yang terlibat. Karena saya punya keyakinan bahwa gereja yang akan survive, akan bertahan dalam masa-masa pandemi ini adalah gereja yang berdoa. Mari saudara kita ingat bahwa masa-masa pandemi ini seakan-akan ini merupakan masa-masa di mana Tuhan memanggil gerejanya untuk kembali kepada doanya. Saudara, kalau kita lihat gereja mula-mula, saudara, bukankah gereja itu lahir di masa krisis? Bukankah gereja itu berkembang di masa krisis? Bukankah gereja itu juga bertambah kuat di masa krisis? Saudara, kenapa mereka mengalami masa-masa seperti itu? Karena apa, saudara? Karena mereka adalah gereja yang berdoa. Satu kali Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, saudara, dan di situ ada pengemis. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Dikatakan kepada pengemis yang lumpuh itu, emas perak aku tidak punya, uang aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya, aku akan berikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dan apa yang terjadi? Pengemis lumpuh itu bangkit dan mujizat pun terjadi. Saudara, itulah gereja mula-mula. Dan bagaimana dengan gereja modern sekarang ini? Mungkin kalau gereja modern bisa mengatakan emas perak kami punya. Gedung gereja bagus, sound system the best, LED-nya luar biasa. Tapi kuasa Kristus, apakah gereja sekarang ini punya, saudara? Nah ini yang menjadi pertanyaan gereja hari-hari ini, saudara. Karena itu yang menentukan gereja itu akan survive atau tidak, akan bertahan di masa-masa sulit atau tidak. Saya mengajak untuk sebanyak mungkin orang dan juga jemaat Happy Family untuk kembali kepada doanya. Dan itu yang membuat gereja itu akan menjadi gereja yang luar biasa. Dan Tuhan akan bekerja. Tuhan belum pensiun untuk berbuat mujizat. Itulah sebabnya ada pepatah sederhana, banyak berdoa, banyak mujizat. Sedikit berdoa, sedikit mujizat. Tidak pernah berdoa, tidak ada mujizat, saudara. Itu pilihan kita, saudara. Sementara saudara mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus membangkitkan semangat doa kita. Dan kenapa doa itu penting? Karena doa itu harus menjadi satu urgensi. Urgensi. Seorang yang bernama Jim Rohn mengatakan without a sense of urgency, desire lost its value. Tanpa ada satu urgensi, maka keinginan kita untuk berdoa itu kehilangan nilainya, kehilangan artinya. Memang saya mau berdoa, tetapi doa yang sungguh-sungguh yang bisa mengalami terobosan yang luar biasa, menghasilkan mujizat yang luar biasa adalah doa yang disertai dengan urgensi. Urgensi itu apa? Mengutamakan, doa itu harus diutamakan lebih daripada urusan-urusan yang lain. Seorang hamba Tuhan bernama Martin Luther mengatakan,
Semakin banyak urusanku pada satu hari itu, semakin aku mendahulunya dengan doa, semakin lama dia berdoa. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther, luar biasa tidak saudara. Dia memprioritaskan, dia tahu bagaimana memprioritaskan doa itu. Saudara. Dan kita juga harus memprioritaskan doa itu lebih daripada kebutuhan kita yang lain, saudara. Gereja harus memprioritaskan doa. Doa harus menjadi satu urgensi. Bagaimana saya bisa melukiskan urgensi? Satu kali saya di gereja kami, saudara, ada pasangan suami istri yang mempunyai anak-anak dan dia adalah pimpinan dari departemen pemuritan di gereja kami. Dan satu kali anaknya terpeleset jatuh dan rupanya kena tulang ekor. Saudara. Tulang ekornya itu. Dan pada waktu dia kena tulang ekornya begitu, dia menjerit, anaknya itu menjerit, salah satu anaknya menjerit, "Mama, Mami." Mami, ceritanya itu bukan ceritaan biasa, ceritanya itu melengking tinggi dan dikatakan, "Mami, gelap, gelap Mami, aku tidak bisa lihat apa-apa." Gitu. Karena dia jatuh dan akhirnya mendadak penglihatannya jadi hilang. Yang dia lihat ada kegelapan aja, saudara. Mendengar jeritan anaknya tersebut, saudara. Itu sang mama, sang ibu itu, saudara. Semuanya jadi tidak penting. Kalau dia telepon, teleponnya akan diletakkan dulu. Kalau dia masak, masakannya akan dibiarkan aja. Semuanya jadi tidak penting. Yang penting adalah melihat keadaan si anak ini. Kenapa anak ini menjerit begitu rupa? Dia lari keluar dan menemukan anaknya tidak bisa, gelap, saudara. Karena terpleset tadi, saudara. Dan ibu ini bercerita pada saya, betapa dia berdoa itu luar biasa, saudara. Tidak pernah dia berdoa seperti itu. Seluruh energinya, seluruh keinginannya dicurahkan di satu topik itu. Dan saudara, tidak ada, kalau misalkan ada acara lain itu tidak penting, saudara. Yang penting dia ingin melihat anaknya itu melihat kembali, saudara. Itu yang dia ingin lihat, saudara. Dan akhirnya dia berdoa untuk berapa menit, 30 menit dia berdoa dengan suara yang keras sampai suaranya habis, saudara. Dan dia curahkan dan anaknya mengatakan, "Mami terus berdoa, jangan berhenti berdoa. Aku sudah mulai melihat terang, ada terang." Pada waktu anaknya mengatakan itu doanya bukan tambah lemes, saudara, tambah luar biasa. Walaupun katanya suaranya sudah hampir habis dan suami istri ini berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Sepertinya segala macam doa sudah diborong, ya. Doa sungguh-sungguh, saudara. Dia curahkan seluruhnya kepada satu poin itu. Anaknya harus melihat. Dia meminta kepada Tuhan dengan permintaan yang luar biasa. Dia tidak ingin anaknya buta, saudara. Dan setelah beberapa saat akhirnya itu penglihatannya itu mulai dipulihkan oleh Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Ya, itu yang disebut urgensi, saudara. Urgensi atau urgensi. Nah, apakah doa itu bagi saudara urgensi? Atau kalau ingat baru berdoa, saudara? Nah, kalau ingat baru berdoa, saudara, doa itu tidak ada artinya apa-apa, saudara. Mari kita buat doa itu prioritas di dalam kehidupan kita. Apa-apa doa, saudara. Doa, saudara. Dan saya percaya, saudara, gereja itu akan mengalami kuasa Tuhan kalau gereja itu berdoa. 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat 32 dikatakan demikian. Dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Saudara, di dalam suku Israel dan bangsa Israel ada satu suku namanya suku atau Bani Isakar. Suku ini adalah orang-orang yang punya hikmat tentang pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan pada waktu itu. Mereka tahu apa yang terbaik untuk dilakukan pada saat-saat seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Saudara, sebetulnya apa dalam masa-masa pandemi seperti ini? Apa yang paling tepat untuk dilakukan oleh gereja Tuhan dalam masa-masa seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa. Bisakah kita minta hikmat daripada Tuhan untuk melihat betapa pentingnya kita kembali kepada kehidupan doa ini? Tuhan sedang menantikan gerejanya untuk berdoa kembali, saudara. Nah, ada 3 hal yang akan hilang jika gereja Tuhan tidak berdoa. Ada 3 hal. 1,
gereja akan kehilangan kerohaniannya. Ya, the church will lose its spirituality. Yang akan kehilangan kerohaniannya. Yang kedua, gereja akan kehilangan kuasa Tuhan. Gereja tidak bisa menghadirkan kuasa Tuhan di tengah dunia ini. Dan karena gereja tidak bisa menghadirkan kuasa Tuhan, saudara, yang ketiga adalah gereja akan kehilangan kesaksiannya. Nah, kita akan lihat satu persatu, saudara. Ya, yang pertama, gereja akan kehilangan kerohaniannya. Kerohanian ini bukan berbicara soal hal materi, saudara, yang kelihatan, saudara. Tidak, saudara. Ya, gereja kehilangan sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang bersifat batiniah, saudara. Itulah sebabnya seringkali kalau orang itu merasa tidak berdoa dan tidak kekurangan apa-apa, ya, hartanya masih banyak, ya, dia merasa oke-oke saja, padahal sebetulnya sudah kropos di dalam itu, sudah kropos. Apanya yang kropos? Kerohaniannya yang digerogoti, yang kropos adalah kerohaniannya. Saudara. Dan pada waktu kerohanian ini hilang, apa yang hilang, saudara? Di dalam kehidupan seseorang atau dalam kehidupan bergereja, yaitu apa? When the spirituality is lost, ya, morality is lost. Moralitas itu juga hilang, saudara. Kalau spiritualitas atau kerohanian hilang, moralitas juga hilang. Dan akhirnya agama itu kalau kehilangan moralitasnya hanya sekedar pengajaran-pengajaran kosong, hanya aturan-aturan, ya, hukum-hukum dan liturgi-liturgi yang lain sebagainya, tetapi spiritnya tidak ditemukan di situ karena rohaninya sudah hilang, saudara. Dan akhirnya gereja itu hanya cuman sekedar tempat yang dimana ada aktivitas agamawi dan tidak ada transformasi dalam diri seseorang karena kerohaniannya itu hilang, saudara. Betapa menyedihkan kalau gereja mengalami hal yang demikian. Yang kedua, saudara, gereja kehilangan kuasa Tuhan atau kuasa Allah, saudara. Mengapa kuasa Allah itu penting, saudara? Karena kuasa Allah itulah yang memindahkan kita dari rencana diri kita sendiri dan menempatkan kita kepada rencana Allah. Kita semuanya punya rencana, bukan, saudara? Dan bagaimana saudara merencanakan? Rencana kita masing-masing harus didasari dengan resources atau apa yang kita punya. Baik secara materi atau keuangan, baik secara pengalaman atau kepandaian itu. Dan semuanya itu pengalaman kita semuanya, saudara. Itulah rencana kita, saudara. Tidak salah membuat rencana, tidak salah. Dan orang harus membuat rencana-rencana dalam hidupnya, memang, saudara. Ya, tetapi kalau kita ingin hidup dalam rencana Allah, saudara, maka rencana Allah itu hanya bisa diselesaikan dengan apa, saudara? Kuasa Tuhan. Mungkin rencana itu adalah rencana yang lebih daripada diri kita, melebihi resources yang kita punyai atau melebihi daripada apa yang kita punya. Tetapi kita yakin bahwa melalui kuasa Tuhan, akhirnya rencana Allah itu bisa diselesaikan, saudara. Nah, ini penting, mengalami kuasa Tuhan, saudara. Nah, ini yang banyak hilang dalam gereja Tuhan. Nah, saudara, dan saya percaya kalau gereja itu bisa menghadirkan kuasa Allah, maka akan ada banyak orang yang tertolong. Banyak masalah-masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Harus Tuhan yang turut campur. Nah, saudara, kalau kita lihat hal yang lain, kuasa Tuhan itu berasal dari mana? Iman kita. Orang yang hidupnya oleh iman, saudara, kalau kita kehilangan spiritualitas kita, kita juga akan kehilangan iman kita. Nah, kalau kita, lihat kuasa Allah itu berasal dari iman kita. 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan atau kuasa Allah karena imanmu. Jadi kalau kita hidup berjalan dengan iman, artinya kita berjalan dalam pemeliharaan daripada kuasa Tuhan. Dan iman itu dari mana? Iman itu dari doa-doa kita, saudara. Jadi artinya kalau kita tidak berdoa, maka iman kita itu akan digerogoti dan iman kita itu akan tidak kuat, bahkan hancur, saudara. Nah, bagaimana kalau iman kita hancur, bagaimana kita bisa mengalami
mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan. Yudas 1 ayat yang ke-20 mengatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam terjemahan The Message, terjemahan yang lain dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci melalui doa-doa dalam Roh Kudus. Jadi ada kaitannya adalah antara pertumbuhan iman dengan doa, itu ada kaitannya. Jadi kalau kita tidak berdoa, iman kita tidak bisa kuat dan akhirnya kuasa Allah tidak bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Ini penting sekali. Gereja kan kehilangan apa, saudara? Kerohaniannya. Kalau kerohaniannya hilang, gereja juga akan kehilangan kuasa Tuhan. Nah, yang terakhir yang lebih menyedihkan, akhirnya kalau gereja tidak bisa mengalami kuasa Tuhan, gereja itu kan kehilangan kesaksiannya, saudara. Gereja itu menjadi gereja yang tidak berdampak. Matius 5 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, saudara? Tidak ada lagi gunanya. Kalau garam sudah kehilangan rasa asinnya, ada dua hal yang akan terjadi. Satu, garam itu akan dibuang orang. Yang kedua, akan diinjak-injak orang. Kalau gereja kehilangan kesaksiannya, kehilangan kuasa Tuhan, akibatnya ya dua. Gereja itu akan dibuang. Artinya tuh orang tidak akan meremehkan gereja. Bahkan bukan hanya meremehkan, bukan hanya mengabaikan, tetapi orang itu akan menginjak-injak, akan menghina, menjadi cemoohan bagi banyak orang gereja karena tidak adanya kuasa Tuhan itu. Itulah sebabnya mari kita betul-betul membangkitkan kehidupan doa kita pribadi sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang berdampak, saudara. Kalau kehidupan orang di dalam gereja tidak berbeda dengan kehidupan orang di luar gereja, bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang-orang di luar sana? Harus ada transformasi dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita berbeda. Karena kita mempunyai nilai yang berbeda, karena doa-doa kita, saudara. Baru hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar. Saudara, saya ingin membacakan sedikit tentang tulisan-tulisan seorang hamba Tuhan yang bernama Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill, seorang yang betul-betul dipakai Tuhan dalam tulisannya untuk membangkitkan roh doa ini. Beberapa tulisannya itu biarlah ini membangkitkan roh doa. Saya berdoa supaya dimanapun saudara berada, pada waktu mendengar kata-kata Bapak Pendeta Ravenhill ini, saudara juga semangat dan berapi-api kembali dalam doa-doa saudara. Yang pertama, Bapak Pendeta Leonard Ravenhill mengatakan orang yang intim dengan Tuhan tidak akan terintimidasi oleh apapun juga. Saudara, orang yang intim dengan Tuhan tidak akan terintimidasi dengan apapun. Apakah hari-hari ini saudara terintimidasi, saudara? Apakah saudara takut dengan adanya COVID-19 ini, saudara? Bukan berarti saya mengajarkan supaya saudara sembrono dengan mengabaikan protokol kesehatan, tidak. Tetapi jangan sampai kita itu terintimidasi dengan keadaan pandemi seperti ini. Tuhan masih bisa berbuat hal-hal yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan bisa membuat hal-hal yang di luar pikiran kita, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak bisa diintimidasi oleh apapun juga. Yang kedua, saudara, tidak ada orang yang lebih hebat dari kehidupan doanya. Itu yang dikatakan oleh Pendeta Leonard Ravenhill, saudara. Kalau doanya 5, maka imannya juga 5, kerohaniannya juga 5. Kalau doanya 6, ya kerohaniannya 6, ya, dan imannya juga 6, saudara. Tidak ada orang yang doanya 5, imannya 10, tidak ada, saudara, tidak ada. Nah, kalau orang itu mungkin bisa kelihatannya luarnya itu bisa luar biasa, tapi kalau doanya tidak kuat, maka apa yang terjadi, saudara? Bahaya, saudara, bahaya. Dia akan tidak seimbang, hidupnya tidak balance, dan akhirnya bisa ada satu keruntuhan iman yang luar biasa, saudara. Zaman sekarang itu orang ingin dilihat orang secara luar biasa, wow, tetapi sebetulnya di baliknya itu sebetulnya kehidupan doanya, kerohaniannya sangat kerdil sekali, saudara. Ini yang bahaya,
Ini yang membuat satu gereja itu bisa ambruk karena apa? Karena doanya sedikit tapi luarnya wow, saudara. Nah, sebetulnya gereja itu harus doanya yang harus kuat, saudara. Pribadi orang Kristen itu doanya yang harus kuat. Pelayanannya yang di luar itu ya memang memberkati banyak orang, tapi doanya yang harus luar biasa. Ya. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh pendeta Leonard Ravenhill? Tidak berdoa sama dengan tidak taat. Dengan kata lain, ya saudara, kalau tidak berdoa ya kita berdosa. Alkitab mengatakan kalau kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak lakukan itu kamu berdosa. Nah kalau kita tahu bahwa doa itu baik saudara, dan kita tidak lakukan yang baik ini ya kita juga berdosa karena kita tidak taat sama firman Tuhan. Yang keempat, jika kita lemah dalam doa, kita lemah dalam segala hal. Saudara, kelihatannya orang itu bisa kelihatan hebat. Tapi kalau kita tidak mendasari kekuatan batiniah kita dengan doa-doa yang sungguh-sungguh saudara, maka kelihatan yang luarnya itu yang hebat itu bisa runtuh sewaktu-waktu. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini saudara. Kita lemah dalam iman, lemah dalam kerohanian, lemah dalam karakter dan lain sebagainya saudara. Ya, dan kita harus belajar berdoa dan hanya dengan berdoa kita akan mengerti tentang apa doa itu. Saya senang dengan kalimat yang terakhir ini saudara, Leonard Ravenhill. Saudara mau ngerti tentang berdoa, saudara tidak perlu membaca buku dulu, walaupun baca buku penting, saya tidak menganjurkan bahwa kita tidak perlu baca buku, kita perlu membaca buku. Tapi kalau saudara ingin mengerti tentang berdoa, mulailah berdoa. Dengan mulai berdoa, saudara akan menyelami satu dimensi doa yang luar biasa, kedalaman doa yang luar biasa sehingga saudara bisa bersekutu dengan Tuhan dengan dalam satu situasi yang luar biasa di mana engkau akan melihat Tuhan dalam kacamata imanmu, dalam kacamata yang belum pernah saudara lihat sebelumnya. Kalau kita ini berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat orang yang sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan dalam doa-doanya, orang itu akan menjadi orang yang sukacita. Dan orang itu akan dipenuhi dengan kesukaan dalam doa-doanya itu, saudara. Dan biarlah kata-kata Bapak Pendeta Leonard Ravenhill ini menginspirasi kita, saudara. Ya, jadi, nah kembali kepada pembacaan kita, Tuhan mengatakan rumahku harus disebut rumah doa, saudara. Dan kamu telah membuatnya menjadi sarang penyamun, saudara. Saudara, di sini kita cuma bisa melihat bahwa harus ada pembersihan sebelum ada pemulihan, saudara. Harus ada pembersihan terlebih dahulu, harus dibersihkan, saudara. Yesus masuk ke rumah Tuhan, bait Allah, meja-meja penukar uang dan pedagang merpati dicungkir balikan, dibersihkan semuanya. Dan dia katakan rumahku harus disebut rumah doa, saudara. Dengan satu ketegasan. Mungkin kita juga harus tegas pada diri kita sendiri. Kita harus tegas dan mengatakan pada diri sendiri, rumah Tuhan ini, bait Allah ini harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan kita menjungkir balikan semua prioritas-prioritas yang tidak penting, saudara, di dalam kehidupan kita ini. Dan menjadikan doa itu menjadi prioritas utama. Ada satu urgensi dalam doa ini, saudara. Perlu dibersihkan semuanya, saudara. Baru nanti akan ada satu kehidupan doa yang bisa dibangun dengan luar biasa. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa rumahku harus disebut rumah doa, tapi kamu telah membuatnya menjadi sarang penyamun. Saudara. Rumahku, maksudnya rumahku itu harus menjadi tempat di mana kita bisa menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, dasar pada doa, tujuan doa itu adalah mengenal Tuhan lebih dekat lagi secara relasi, saudara. Rumah untuk membangun relasi dengan Tuhan. Saudara. Tapi kamu telah membuatnya menjadi sarang penyamun. Bagi penyamun, saudara, relasi tidak penting. Kalau ada orang yang mencuri, saudara, yang ingin mencuri barang saudara di rumah saudara, saudara, dia akan datang pada malam hari, pada waktu saudara tidur, dan dia tidak akan berkenalan dulu dengan saudara. Saudara. Tidak perlu dibiarkan tidur aja, dan kemudian barang-barang saudara yang diambil. Bagi dia, barang-barang itu lebih penting daripada relasi dengan pemilik rumah, betul nggak? Itu namanya penyamun. Tapi A.W. Tozer, hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer,
mengatakan bahwa itulah penyakitnya orang Kristen menjadi penyamun-penyamun rohani. Yaitu apa? Orang sekarang itu orang yang senang dengan berkat Tuhan, ya, tetapi tidak mau mengenal si pemberi berkat. Nah itu yang membuat rumah Tuhan penuh dengan roh penyamun, saudara. Jadi mari kita sadari tentang hal ini, saudara. Lebih penting untuk mengenal si pemberi berkat itu, saudara. Bukan hanya cuma minta terus berkatnya Tuhan, tapi tidak mau mengenal si pemberi berkat. Kita menjadikan rumah Tuhan menjadi sarang penyamun, saudara. Mari kita membangun rumah Tuhan menjadi rumah doa, di mana kita membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, saudara. Dan saudara, untuk menjadikan rumah Tuhan atau gereja Tuhan menjadi gereja yang berdoa, tidak bisa cuma satu orang saja. Seluruh jemaat harus terlibat dalam doa-doa ini. Saya mengundang untuk seluruh jemaat Happy Family untuk mendengar suara gembala, untuk bisa bersatu, moving together, bersama-sama dalam doa. Saya percaya bahwa masa depan saudara akan menjadi masa depan yang penuh pengharapan kalau kita ini memutuskan hari ini untuk mau berdoa. Keputusan kita untuk berdoa itu akan menentukan masa depan daripada gereja Happy Family. Saya berdoa supaya gereja ini akan membawa dampak yang luar biasa, kerohaniannya bangkit, mengalami kuasa Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah firman yang sederhana ini Tuhan membangkitkan semangat doa dalam setiap kami, Tuhan Yesus. Membuat akhirnya Tuhan Yesus, kuasa-Mu kembali bisa dihadirkan dalam gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Happy Family dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau adalah Allah yang sayang kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas jemaat Happy Family mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami mau melakukannya ini sebab kami sangat mengasihi Engkau. Ajar kami untuk memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama kita mau katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku,
kiranya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Ini doa umatku Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada minggu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah membajak tanah hati kami dengan pujian dan penyembahan. Engkau juga sudah menaburkan benih firman-Mu lewat hamba Tuhan yang Engkau urapi sendiri. Biarlah kami percaya bahwa itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, karena kami percaya Yesus menyertai setiap kami, Yesus membimbing setiap kami, dan Dia akan memulihkan setiap kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, menerima berkat Tuhan, serta mengaminkannya. Diberkatilah engkau, hai kaum pria, diberkatilah engkau, hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikeno, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku